Tahniah pasukan bawah 23 tahun Indonesia yang telah berjaya menyekat kemarahan pasukan Malaysia baru-baru ini. Namun saya dengan kerasnya mengecam tindakan seorang penyokong Indonesia yang menghina bendera Malaysia. Anda boleh bu dan ejek pasukan kami, tapi bukan bendera kami yang melambangkan identiti dan juga maruah. Timnas Indonesia U23 berhasil melaju ke final Piala AFF U23 setelah mengalahkan Thailand U23 melalui aksi drama adu penalti yang dimenangkan Timnas Indonesia U23. Dan Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Timnas Vietnam U23 di laga final nanti. Namun di balik pencapaian Timnas Indonesia U23 yang berhasil ke final, ada sebuah reaksi yang menghebohkan dari para warganet negeri Malaides. Yaitu aksi supporter Timnas Indonesia U23, yang katanya, membalikan bendera negeri Malaides di Piala AFF U23 yang diselenggarakan pada tahun ini. Sehingga saat ini tengah ramai diperbincangkan oleh warganet negeri Malaides. Insiden bendera terbalik yang menggegerkan publik negeri Malaides itu, terjadi ketika Timnas Indonesia U23 menghadapi Timnas Malaides U23, pada fase akhir penyisihan grup A Piala AFF U23 pada tahun ini. Berita bendera terbalik, seakan-akan menutupi kegagalan timnasnya, yang gagal melaju ke fase selanjutnya di Piala AFF. Dan satu persatu warganet negeri Malaides mengecam supporter Timnas Indonesia, terhadap persoalan bendera terbalik tersebut. Bahkan berniat untuk melaporkannya ke FIFA, dan meminta agar supporter Timnas Indonesia mendapat hukuman. Ada 3 perkara kes pertembungan Indonesia-Malaysia bawah 23 tahun yang saya nak ulas. Pertama, Aisar Khalid ditolak mentah-mentah untuk bergambar dengan Ultras Indonesia. Tahniah penyokong Indonesia kerana garang di padang dan menunjukkan bahawa anda berkuasa di negara anda. Pertembungan Malaysia dan Indonesia adalah pertembungan di tahap yang tertinggi. Mana boleh engkau bertolak ansur? Dahlah dalam stadium gaduh. Perang psikologi perlu berterusan. Sekali lagi tahniah Indonesia. Kedua, penghinaan terhadap bendera Malaysia oleh penyokong Indonesia. Ini adalah sikap yang sangat tak profesional dan provokasi melampau. Malaysia harus hantar bantahan kepada FIFA. Dan diharapkan Indonesia boleh hukum pelakunya. Benda ni tak elok untuk hubungan dua hala. Saya tak ada masalah Ultras Indonesia nak bu dan ejek Malaysia, sebab itulah keseronokannya. Tapi jangan sesekali bermain dengan bendera dan identiti negara. Dan yang terakhir ialah sorakan Upin Ipin. Sekali lagi, tahniah penyokong Indonesia kerana terus-menerus memberi perang psikologi terhadap pasukan lawan. Dan diharapkan Malaysia boleh buat benda yang sama. Ini provokasi yang positif. Tahniah Indonesia kerana berjaya menyekat kemarahan Malaysia. Itulah korang. Siapa suruh terbalikkan bendera Malaysia lagi? Lepas tu siap tanda pangkal sekali. Sekarang supporter-supporter fan Indonesia disangsi oleh FIFA. Pihak FAM sekarang sedang berurusan dengan AFC disebabkan ulah korang ni. Kepada fan-fan Konoha Indonesia, satu janganlah kau sampai fanatik sangat. Ini sukan je pun. Sekarang korang dapat malu dah. Kesian Erick Thohir tu dapat malu disebabkan ulah korang. Jadi aku tak tahu lah, mungkin supporter-supporter Indonesia takkan boleh masuk stadium lagi. Percayalah cakap aku. Tahniah pasukan bawah 23 tahun Indonesia yang telah berjaya menyekat kemarahan pasukan Malaysia baru-baru ini. Namun saya dengan kerasnya mengecam tindakan seorang penyokong Indonesia yang menghina bendera Malaysia. Anda boleh bu dan ejek pasukan kami, tapi bukan bendera kami yang melambangkan identiti dan juga maruah. Saya juga akan kecam sekiranya ada penyokong Malaysia yang buat perkara yang sama terhadap bendera Indonesia. Biarlah suasana rivalry antara Malaysia dan Indonesia itu dalam kerangka profesional, bukan dengan sentimen politik dan kebencian. Saya berharap agar pasukan bola sepak Malaysia dapat melaporkan insiden ini kepada pihak FIFA. Kita lawan menerusi saluran undang-undang yang sah. Saya akui bahawa Malaysia dan Indonesia adalah seteru utama bola sepak dan ianya meronokkan. Namun biarlah ia di atas padang sahaja. Indonesia sekali lagi akan disangsi oleh FIFA akibat daripada gambar dekat atas ni. Okey, persoalannya sekarang ni, mana pihak pengurusan? Okey, sepatutnya dah nampak benda ni berlaku, dia harus mengambil langkah segera. Sedangkan dalam video-video yang aku tengok, siap berarak di sekitar stadium dengan bendera Malaysia yang dipangkah dan juga terbalik.
Ini adalah satu penghinaan yang paling besar tau untuk sesebuah negara. FIFA pasti akan ambil tindakan ke atas pasukan Indonesia. Indonesia duk sibuk duk kata Malaysia kena sanksi sebabkan pemain naturalisasi. Ambil kau sekarang ni, kau pula kena sanksi. Ini nyata, bukti ada, semua ada. So FAM, kalau kau tak ambil tindakan, kau jangan duduk sebagai pemimpin FAM. Ini adalah maruah negara kita, okey? So, buat laporan ke FIFA, pastikan pihak yang bertanggungjawab harus mengambil tanggungjawab ini, okey? Terutama sekali pihak PSSI. Okey, kenapa tak ambil tindakan awal? Kalau dah nampak benda ni, sepatutnya wakil PSSI mengambil langkah awal untuk merampas bendera tersebut, tapi tidak, sehingga akhir perlawanan bendera itu berkibar sepanjang perlawanan dengan penghinaan yang jelas untuk negara orang lain. So FAM buat kerja, okey, dan saya yakin memang FIFA akan ambil tindakan ke atas Indonesia. Sekali lagi, Indonesia bakal disangsi oleh FIFA. Baru ni tiba-tiba ada satu insiden penyokong Indonesia pangkal di jalur Gemilang. Ini kind of isu dekat dalam kalangan penyokong Indonesia. Mungkin FM ada buat tindakan itu macam mana? Yes, kita sekarang sudah berhubung dengan AFF dan juga AFC pada mereka. So something yang kita tidak lihat pandang serius. We don't condone this kind of act, whether it's nationally ataupun international. Kita sangat tengah berusaha dengan AFC dengan AFF. AFC dengan AFF. Sebelum ni Dato' Azman juga pernah mengatakan bahawa kalau tak sampai satu internet tak boleh sebab atas fitnah dan sebagainya, dan sekarang ni kita mempunyai seorang individu yang sebenarnya dah ambil ke depan untuk memfitnah lagi Malaysia dan masih memfitnah. Jadi FAM akan ambil tindakan terhadap individu tersebut. Itu akan bincang dengan kita punya pihak peguam FAM untuk tengok lihat. Negara seberang telah membuat kesalahan kepada negara kita. Ini baru-baru je terjadi. Okey, baru-baru ni berlangsung satu pertandingan bola sepak di bawah umur 23 yang berlangsung di Jakarta ataupun di Indonesia. Dan semasa pertandingan bola sepak ini, sekumpulan penyokong Indonesia telah membawa jalur gemilang dan mereka telah menconteng jalur gemilang kita dan menterbalikkan jalur gemilang ini. Dia orang menterbalikkan bendera negara kita. Aku tak tahu apa motif mereka ni. Dan hari ini FAM, Persatuan Bola Sepak Malaysia, telah membuat laporan kepada AFC dan AFF tentang kejadian ini. Dan sampai setakat hari ini aku belum jumpa lagi perkataan permohonan minta maaf kepada kita. Mereka tak pernah lagi nak minta maaf kepada kita selepas kejadian ini. Dan aku harap FAM tegas dalam isu ini. Kejadian bendera terbalik memanglah sesuatu hal perbuatan yang tidak terpuji. Dan siapapun oknum pelakunya, perlu mendapat tindakan. Namun apakah masyarakat negeri Malaides sadar, kalau bendera Indonesia pun pernah diperlakukan hal yang sama oleh orang-orang Malaides? Itu pun jika masyarakat negeri Malaides mau menggunakan pikirannya, untuk melihat kilas balik pada masa silam. Akan tetapi yang membedakannya adalah pelakunya. Jika bendera negeri Malaides dilakukan oleh oknum supporter, sedangkan bendera Indonesia dilakukan oleh pihak penyelenggara SEA Games 2017 lalu, yang dicetak dalam buku secara terbalik, yang buku itu dibagikan kepada pejabat-pejabat yang hadir saat SEA Games 2017 lalu. Hari ini aku nak ngebahas bendera Malaysia yang sudah dibalik oleh oknum supporter di GBK, Jok. Baik. Saat pertandingan Indonesia melawan Malaysia di Stadion GBK, ada kejadian yang mungkin buat rakyat Malaysia marah, yaitu adalah bendera mereka itu sudah dibalik oleh oknum supporter di Stadion GBK. Dan banyak yang reaksi Malaysia yang sangat tidak senang dengan kejadian itu. Ada yang bertanya dengan aku, macam mana bang tanggapan kau dengan bendera Malaysia yang dibalik di GBK itu? Jawaban aku, aku sangat tidak setuju. Karena biar bagaimanapun yang namanya bendera itu adalah maruah dari sebuah negara, baik itu Indonesia ataupun Malaysia. Tapi ketidaksetujuan aku nih, apabila kejadian di SEA Games 2017 yang mana Malaysia menjadi tuan rumah, misalnya dia juga tidak ngebalik bendera Indonesia, itu tidak pernah terjadi. Jadi intinya gini, kalau seandainya di SEA Games 2017 Malaysia juga tidak membalikkan bendera Indonesia, maka di sini aku adalah orang yang sangat tidak setuju dengan pembalikan bendera Malaysia di GBK.
Tapi lantaran di tahun 2017 pada saat SEA Games di Malaysia bendera Indonesia dibalik, maka jawaban aku atau tanggapan aku tentang bendera Malaysia yang dibalik di GBK adalah aku tidak peduli. Bukan aku tidak setuju, tapi aku tidak peduli. Kenapa aku tidak peduli? Karena di sini aku cuman mau mengaplikasikan diri aku sebagai orang Malaysia yang dulu pada saat 2017 di saat SEA Games berlangsung, yang mana bendera Indonesia itu dibalik, sebagian besar dari rakyat Malaysia itu sama sekali tidak peduli. Maka sekarang ketika pertanyaan itu ditanya dengan aku, Bang, macam mana tanggapan kau tentang bendera Malaysia yang dibalik di GBK pada saat Mandiri Cup kemarin? Jawaban aku adalah, aku tidak peduli. Dan di sini aku cuma pengen rakyat Malaysia merasain apa yang dirasain oleh rakyat Indonesia di tahun 2017 kemarin tuh. Yang mana dengan mudahnya kamu ngebalikin bendera Indonesia. Dan sekarang kamu rasain lah macam mana pedihnya bendera kita dibalik. Karena itu tadi, bendera adalah marwah dari setiap negara. Dan menurut aku ini adalah impas, tidak perlu lagi diperdebatkan. Karena sejatinya asap tidak bakalan ada kalau tidak ada api. Tapi sekali lagi aku bilang, kalau seandainya kejadian di tahun 2017 kemarin tuh sama sekali tidak ada insiden pembalikan bendera Indonesia, maka aku adalah orang yang paling tidak setuju dengan kejadian pembalikan bendera Malaysia di GBK. Tapi lantaran di tahun 2017 pada saat SEA Games di Malaysia, bendera Indonesia itu sudah dibalik, maka di sini aku adalah orang yang paling tidak peduli ketika melihat bendera Malaysia dibalik di GBK. Oke, mungkin cukup jelas penjelasan aku tidak panjang lebar. Assalamualaikum. Gawat, bendera mereka dibalik. Media Malaysia minta AFC hukum berat Timnas Indonesia. Yaps, jadi insiden ini terjadi saat Timnas Indonesia U23 melawan Malaysia U23 kemarin, di mana di barisan pendukung dari Timnas Indonesia itu sedang membentangkan bendera Malaysia, namun dalam keadaan terbalik. Dan atas insiden ini, media Malaysia itu menuntut FIFA hukum berat Timnas Indonesia U23, di mana menurut mereka tindakan tersebut itu tidak hanya menodai semangat sportivitas, tapi udah melanggar disiplin FIFA. Dan media Malaysia ini juga menyarankan FAM, PSSI-nya Malaysia, untuk segera mengambil tindakan dan mengumpulkan bukti foto-foto dan pernyataan saksi untuk dikirimkan secara resmi ke FIFA. Ya, jadi sebenarnya insiden seperti ini pernah juga dialami oleh Timnas Indonesia, di mana saat itu bendera kita juga dipampang secara terbalik, guys. So, jadi menurut kalian atas insiden ini, apakah Timnas Indonesia U23 bakal terkena sanksi oleh FIFA? Bahkan di tahun 2018 lalu, aksi perbuatan membalikkan bendera Indonesia pun kembali terjadi, yang dimana pemain Timnas Malaides U16, sebelum berangkat ke Indonesia pada ajang Piala AFF U16, mengunggah sebuah cuitan dalam Instastory-nya, dengan menampilkan gambar bendera Indonesia terbalik. Sebenarnya apa yang dilakukan supporter Timnas Indonesia hanya melakukan sebuah reaksi atas aksi yang sebelumnya dilakukan oleh orang-orang Malaides, yaitu aksi membalikkan bendera Indonesia. Untuk itu, orang-orang Indonesia pun melakukan sebuah reaksi untuk melakukan hal yang sama seperti orang-orang Malaides, yaitu dengan membalikkan bendera Malaides. Apakah orang-orang negeri Malaides mengetahui hukum aksi dan reaksi? Sebuah aksi pastinya akan menimbulkan suatu reaksi. Indonesia tidak melakukan aksi, melainkan Malaideslah yang melakukan aksi. Dan wajar saja jika Indonesia bereaksi. Karena aksi perbuatan membalikkan bendera, awal mulanya adalah orang-orang Malaideslah yang melakukannya. Itu pun jika masyarakat negeri Malaides mau menggunakan pikiran yang sehat, bukan dengan pikiran yang penuh dengan penyakit Denial Syndrome. Karena orang yang mengidap penyakit Denial Syndrome, segala pemikirannya akan terbolak-balik, yang selalu merasa dirinya benar, dan selalu merasa dirinya sebagai korban. Dan sebenarnya aksi membalikkan bendera negeri Malaides, di negeri Malaides sendiri pun sering kali terjadi, dan pelakunya adalah orang-orang Malaides itu sendiri. Bahkan ada yang terkesan seperti merendahkan, yang dianggapnya sebagai kain untuk mengelap motor. Dia terbalik. Seperti itulah sikap dan sifat warga negeri Malaides, yang banyak di antara mereka mengalami penyakit Denial Syndrome. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.